Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Septiana Rahmah, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang psikologi perkembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi psikologi perkembangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Psikologi perkembangan terdiri dari dua kata, yaitu pertama psikologi dan perkembangan. Psikologi berasal dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Psikologi kemudian diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa dan mental serta perbuatannya atau tingkah lakunya dalam hubungannya berinteraksi di lingkungan dan kehidupannya. Ada KBBI, asal kata perkembangan berasal dari kata kembang yang memiliki arti maju menjadi lebih baik. Maka secara terminologis, perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang berfokus ke arah perubahan dari fungsi sosial dan psikologis pada individu yang berlangsung sepanjang hidup individu tersebut. Pada KBBI, asal kata perkembangan berasal dari kata kembang yang memiliki arti maju menjadi lebih baik. Maka secara terminologis, perkembangan memiliki arti perubahan yang bersifat kualitatif yang berfokus ke arah penyempurnaan dari fungsi sosial dan psikologis individu yang berlangsung sepanjang hidup individu tersebut. Maka apa sebenarnya perkembangan manusia itu? Perkembangan manusia dipahami sebagai suatu proses tertentu yang menunjukkan mengenai proses menuju ke kehidupan mendatang atau masa depan dan tidak bisa diulang lagi. Di dalam perkembangan manusia terjadi berbagai perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak bisa diulang lagi. Biasanya dalam perkembangan manusia ini menunjukkan berbagai perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap, maju, dan lebih baik. Proses psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang secara umum akan mempelajari mengenai mengapa dan bagaimana seorang manusia mengalami berbagai perubahan. Ilmu yang mempelajari cabang ilmu ini awalnya berfokus pada bayi dan anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu ini akan makin meluas kepada ranah remaja, perkembangan dewasa, proses penuaan, dan akhirnya mencakup seluruh masa hidup manusia. Psikologi perkembangan juga diartikan sebagai ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Dalam psikologi perkembangan, dipelajari pula secara sistematis terkait perkembangan perilaku manusia secara intrigenik, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang kehidupannya, dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Dalam psikologi perkembangan, dipelajari pula secara sistematis terkait perkembangan perilaku manusia secara intrigenik, yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang kehidupan, dari masa konsepsi hingga kematian. Tokoh dan ahli bidang ini tidak hanya berfokus kepada perubahan fisik yang dialami oleh individu tersebut, namun juga melihat aspek-aspek lainnya seperti perkembangan sosial, emosional, dan kognitif yang terjadi pada kehidupan manusia. Tadi ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu terbagi menjadi tiga. Yang pertama faktor nativisme, yang kedua faktor empirisme, dan yang ketiga adalah faktor konvergensi. Faktor nativisme. Nativisme sendiri berasal dari kata natif yang artinya mengenai kelahiran atau pembawaan. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan individu semata-mata dimungkinkan oleh dan ditemukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Di aliran nativisme adalah paham yang menitik beratkan pentingnya faktor dasar yang dibawa sejak lahir. Arthur Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh natif atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Singkatnya, manusia apabila dari keturunan yang baik, maka dia akan menjadi baik pula. Sebaliknya, jika dia berasal dari keturunan yang jahat, maka ia akan menjadi jahat juga. Yang kedua adalah faktor empirisme. Empiris berarti pengalaman. Empiris maksudnya adalah aliran yang mengutamakan peranan faktor pengalaman, lingkungan, atau pendidikan dan tidak mengakui peranan faktor dasar atau pembawaan sejak lahir. Menurut kaum empiris, perkembangan individu itu semata-mata ditentukan
dan dimungkinkan oleh faktor lingkungan, sedangkan faktor pembawaan tidak memainkan perannya sama sekali. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa perkembangan seseorang akan ditentukan oleh empirinya atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh secara selama perkembangan individu tersebut. Dalam pengertian pengalaman termasuk juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih dan belum ada tulisannya sama sekali. Apapun dan siapapun dapat mengisinya dengan berbagai sifat, sikap, dan perilaku yang akan mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan diibaratkan sebagai meja atau kertas yang bersih dan belum ada tulisannya sama sekali. Apapun dan siapapun dapat mengisinya dengan sifat, sikap, dan perilaku yang akan mempengaruhi perkembangan individu tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor konvergensi. Dalam bahasa Inggris, konvergensi artinya adalah memusatkan pada satu titik atau bertemu, maka bisa diartikan konvergensi adalah titik pertemuan. Tokoh aliran ini, William Stern, mengemukakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh natur dan nurtur, antara bawaan dan lingkungan saling mempengaruhi. Pendapat ini memunculkan kelompok interaksionis yang menekankan adanya interaksi antara keturunan dan lingkungan. Kehadiran aliran ini telah mempertemukan dua pandangan ekstrim, yaitu nativisme dan empirisme. Menurut William Stern, bahwa perkembangan individu itu dimungkinkan dan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pembawaan dan lingkungan. Sebaliknya, lingkungan tanpa pembawaan ini juga tidak mungkin. Teori ini merupakan teori gabungan dari nativisme dan empirisme yang dikemukakan oleh William Stern. Baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai perannya masing-masing dalam perkembangan individu. Perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak lahir, faktor endogen maupun faktor lingkungan, termasuk pengalaman pendidikan yang merupakan faktor eksogen. Hukum masa peka, suatu masa di mana suatu fungsi berada pada perkembangan yang baik atau pesat. Jika dibandingkan dengan masa-masa lainnya, setiap fungsi hanya mengalami sekali saja datangnya masa peka. Oleh karena itu, harus dilayani dan diberi kesempatan untuk berkembang pada masa ini dengan sebaik-baiknya. Hanya saja itu tidaklah mudah, kecuali apabila kita rajin memperhatikan perubahan tingkah laku anak setiap hari. Sebagai contoh, masa peka untuk berjalan pada umumnya berjalan pada tahun kedua, masa peka untuk menggambar tahun kelima, masa peka untuk perkembangan ingatan logis itu pada tahun ke-12. Montessori pernah mengembangkan dan menyediakan berbagai macam permainan anak, dan anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri permainan yang mereka inginkan. Apabila minat anak nampak terarah pada permainan tertentu, lalu dicari dan ditemukan bahwa anak tersebut sudah peka terhadap sesuatu fungsi. Hukum yang kedua adalah hukum irama perkembangan. Perkembangan juga mempunyai temponya masing-masing. Ia juga mempunyai irama tertentu. Berlangsungnya perkembangan fungsi-fungsi pada anak tidak selalu berjalan lurus, tetapi berliku-liku, bisa melompat-lompat dan penuh kegoyangan. Irama perkembangan itu bukan saja berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain, tetapi perbedaan itu juga bisa terjadi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya pada diri seorang anak itu sendiri. Ada yang fungsi jasmaninya berkembang dengan cepat, tapi pada aspek kejiwaan nampak berjalan lambat. Hal ini dapat dilihat pada seorang anak yang mulai belajar berjalan, akan kelihatan pada perkembangan berbicaranya. Dan jika anak tersebut sudah bisa berjalan atau sudah pandai berjalan, maka barulah terlihat perkembangan berbicaranya yang lebih cepat. Hukum yang ketiga adalah hukum bertahan dan berkembang sendiri. Dalam diri anak terdapat dorongan yang kuat, yaitu dorongan bertahan yang bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan diri agar tetap survival. Dorongan untuk berkembang sendiri yang bertujuan untuk mencari kepandaian, pengalaman, atau pengetahuan baru yang terlihat dalam tingkah laku konservasi dan bermain. Kedua dorongan tersebut selalu bekerja sama dalam menggerakkan anak menjalani perkembangannya.
Hukum tempo perkembangan. Berlangsungnya perkembangan pada anak yang satu tidaklah sama dengan yang lain. Ada anak yang perkembangannya cepat, sementara ada pula anak yang nampak selalu lambat dalam mencapai kemampuan-kemampuan tersebut. Berlangsungnya tempo perkembangan ini memang dapat dipercepat melalui pendidikan dan latihan yang dipaksakan. Tetapi, hal itu pada akhirnya dapat berakhir tidak baik, sebab selain dapat merusak kesehatan jasmani anak, juga dapat menimbulkan efek psikologis yang lain. Cepat atau lambat, perkembangan anak di samping potensi yang dibawakan sejak lahir, kesehatan dan gizi ikut pula mempengaruhinya. Materi yang selanjutnya adalah teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama ada teori psikoanalisa. Psikoanalisa adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang merupakan hasil studi tentang perkembangan kepribadian dan perilaku psikologis manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai aliran psikologi yang membahas tentang struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Teori yang kedua adalah teori behavioristik atau perilaku. Teori behavioristik merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Teori ini memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku yang baru diulangi sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau kebiasaan. Dalam kegiatan pembelajaran, apa saja yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan siswa, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran karena pengukuran merupakan indikator penting untuk melihat ada atau tidaknya perubahan pada tingkah laku. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, persepsi, dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pernyataan perkembangan kognitif. Ada dua tokoh besar yang berperan dalam pengembangan teori kognitif, yaitu Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengembangan kognitif pada anak-anak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari psikologi perkembangan, yaitu yang pertama dapat lebih memahami mengenai pola umum perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada individu beserta dengan tahapan-tahapan atau fase yang terjadi. Yang kedua dapat mengarahkan individu untuk berbuat dan bertindak sesuatu dengan tahapan perkembangannya. Yang ketiga, dengan mempelajari psikologi perkembangan dapat membantu pendidik untuk memahami dan memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang keempat, dapat mempersiapkan individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi ataupun yang akan dihadapi oleh anak. Yang kelima, dengan psikologi perkembangan, pendidik dapat memilih dan memberikan materi ataupun metode yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak. Maka dirasa penting untuk memahami tahapan perkembangan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga untuk pendidik agar tetap dapat memahami mengenai karakter, perilaku, dan kebiasaan dari anak-anak. Khususnya bahwa pendidik harus lebih siap dalam menghadapi perbedaan dari peserta didik yang terangkum dalam satu lingkup ruang belajar. Secara singkat, dengan mempelajari psikologi perkembangan, maka terdapat usaha untuk dapat mengenal manusia dengan lebih baik. Maksud dari mengenal adalah memahami, menguraikan, dan mampu untuk menggambarkan tingkah laku dan kepribadian manusia beserta dengan aspeknya. Selain itu, ilmu ini juga dapat membantu guru dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada siswa dalam belajar sehingga menunjang peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi yang baik pada anak didiknya. Tujuan dalam mempelajari psikologi perkembangan adalah memberi motivasi atau dorongan bagi tiap orang untuk dapat melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok sosial ketika mereka mencapai usia tertentu dalam rentang kehidupan mereka. Hal ini lalu diikuti dengan menunjukkan pada setiap orang terkait apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan akan mereka ambil ketika sampai pada tahapan perkembangan selanjutnya. Mendapatkan gambaran global terkait pola umum pertumbuhan dan perkembangan individu pada setiap tahapannya. Selain itu, mempelajari psikologi perkembangan juga memiliki tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan memaksimalkan tumbuh kembang individu. Melalui psikolog perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri seperti pada masa bayi, anak, remaja, atau untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai dengan atau tidak tingkat usianya. Untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya, maka kita harus mempelajari psikologi perkembangan sesuai dengan fasenya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata dan penyampaian materi yang saya bahas tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.